Halo teman-teman, kembali lagi ke video tutorial ITABS. Jadi setelah teman-teman sudah selesai membuatkan strukturnya dan sudah selesai men-assign seluruh pembebanannya, teman-teman udah bisa mulai nge-run analisisnya. Tapi sebelum itu, kemarin tuh aku udah kelewatan terkait em, kombinasi pembebanannya. Jadi sebenarnya ada satu lagi kombinasi yang perlu teman-teman tambahkan, yaitu kombinasi service ability. Nah, kan teman-teman udah belajar juga kalau kombinasi buat kekuatan atau kapasitas dan kombinasi untuk em, lendutan atau daya layan itu beda sendiri kombinasinya. Maksudnya berbeda-beda. Jadi untuk serviceability itu tuh digunakan untuk ngecek yang ini. Jadi kan di tugas besar teman-teman em, di SNI-nya tuh dia dibatasin ya untuk nurutan izin maksimumnya. Nah, tapi di tugas besar ini teman-teman cukup cek untuk nurutan maksimum di kondisi paling bawah yang ini. Nah, untuk atap atau lantai. Jadi ini juga udah di state lah bentang terpendeknya berapa, dihitung juga. Terus kira-kira segini, 15,625 mm misalnya. Nah, em, ini nurutan maksimum ini teman-teman harus bandingin dengan sorry, maksudnya nurutan izin ini teman-teman harus bandingin dengan nurutan maksimum yang teman-teman peroleh dari kombinasi pembebanan serviceability. Jadi kombinasi pembenahan serviceability itu teman-teman bisa lihat di ASC 716. Nah, di bagian appendix-nya, serviceability consideration, ini teman-teman bisa cek di subbab CC21 terkait vertical deflection. Ini kan kurang lebih yang kayak di SND tadi ya, angka-angkanya, seperti 360, seperti 20. Terus kalau teman-teman turun ke bawah, dia tuh bakal ke sini. Nah, kombinasi pembenahan yang digunakan itu adalah D plus L. Nah, tapi di kasus ini, em, D-nya itu sebenarnya sama kayak yang strength limit state. D-nya itu merupakan DL dan SIDL sebesar faktor skalanya 1. Karena ini kan nggak ada angka ya. Kalau nggak ada angka tuh berarti samanya kayak 1. Nah, terus teman-teman juga perlu add yang LL. Nah, tapi di kasus ini L-nya itu merupakan semua beban hidupnya, bukan cuman beban hidup di lantai atau beban hidup di atap aja. Jadi teman-teman harus add juga LR-nya. Jadi dia emang khusus yang serviceability ini dia L L di sini merupakan LL dan LR. Kalau yang di strength limit state atau yang kombinasi pembebanan yang ini itu L dan LR tuh terpisah. Oke, kalau udah kayak gini teman-teman oke aja, oke lagi. Sekarang teman-teman bisa run di sini. Nah, atau teman-teman bisa klik F5. Nah, saat teman-teman run, bakal muncul defleksi seperti ini. Ya, sorry, ini sebenarnya tadi aku udah nge-run, jadi sebenarnya ininya belum dicentang. Nah, teman-teman, di tempat teman-teman harusnya bakal muncul seperti ini. Tapi ini itu kan masih kombinasi beban mati ya, masih DL-nya aja. Bisa dilihat di sini, dia cuma DL. Nah, teman-teman perlu ngubah ngubahnya itu di sini, ubah kombinasinya. Nah, show deform shape atau teman-teman bisa klik F6. Terus teman-teman eh, klik ke combo, terus teman-teman pakai combo yang serviceability. Nah, ini biar lebih enak ngeliatnya teman-teman centang yang draw contours on object. Terus di-apply aja. Oke, jadi ini merupakan struktur teman-teman yang udah berdeformasi. Nah, em, ini kalau teman-teman mau tahu nilai nurutan maksimum dan minimum berapa, teman-teman bisa lihat di bawah kiri. Em, in case kalau nggak kelihatan, itu sebenarnya ada tulisan max sama dengan suatu nilai at koordinat, terus min sama dengan suatu nilai at suatu koordinat. Jadi teman-teman lihat aja lah di bawah kirinya, dia bakal tertulis. Nah, di kasus aku, ini aku SS saja. Nah, kayak gini yang aku maksud tadi. Nah, di kasus aku ini kan minimumnya min 20,774. Artinya struktur berdefleksi ke bawah sebesar 20,774. Tapi kan tadi udah dihitung ya batasnya berapa. Batasnya itu 15,625.
Artinya apa? Artinya kan lenutan maksimum teman-teman, lenutan maksimum yang terjadi di seluruh teman-teman, melebihi lenutan izin yang udah disyaratkan di SNI. Nah, berarti ini teman-teman harus redesign penampang teman-teman hingga lenutannya itu memenuhi. Beberapa hal yang dapat teman-teman lakukan adalah mengubah penampang elemen teman-teman, seperti misalkan baloknya tuh ditinggiin atau kayak kolomnya dibesarin, atau teman-teman bisa juga mempertebal plat teman-teman. Jadi yang awalnya misalnya 120 mili, teman-teman gedein jadi 130 mili. Ya kira-kira teman-teman lakukan itu sampai lenutan maksimumnya itu udah di bawah lenutan izin. Oke, selanjutnya teman-teman perlu mengecek kekuatannya juga. Jadi teman-teman bisa ke sini, Concrete Frame Design, klik drop down arrow. Nah, ini design combination. Teman-teman masukin semua kombinasi strengths-nya, dipindahin ke kanan. Ini teman-teman okein. Setelah itu display design infonya teman-teman bikin aja yang identify all failure. Oke. Nah, terus teman-teman klik aja Concrete Frame Design. Jadi dia bakal ngecek. Terus teman-teman klik drop down arrow, klik yang verify all member pass. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti udah aman struktur teman-teman. Maksudnya elemen teman-teman udah lebih kuat dari gaya dalamnya. Kalau udah kayak gini, teman-teman udah bisa mulai mengekspor gaya dalamnya, tapi itu bakal di video terpisah.